Alhamdulillah, selamat kajian bioskop ya. Saya mau tanya Ciniti nih. Bagaimana sih sebetulnya dia tahu nggak sih ada film yang judulnya apa tadi? Profasi. Oke. Ciniti, tahukah kamu ada film horor yang berjudul Ruh Fasik? Iya, aku tahu film Roh Fasik. Film horor Indonesia yang rilis tahun 2019. Ceritanya tentang teror yang dialami keluarga yang religius. Pernah nonton filmnya? Menurut kamu itu film yang bermanfaat atau tidak sih? Menurutku, film Roh Fasik itu menarik untuk disimak. Tapi, kalau soal manfaat, mungkin lebih ke hiburan horor, bukan ke pesan moral yang mendalam. Gimana menurutmu? Kalau Ruh Fasik ini ada pesan-pesan moral yang baik, mungkin secara agamis atau misalnya apa yang membuat misalnya ini penting ditonton gitu? Roh Fasik memang punya pesan moral yang kuat, terutama soal pentingnya iman yang kuat. Ceritanya bikin kita mikir kalau setan itu nyata dan selalu berusaha menyesatkan manusia. Jadi, kita harus selalu waspada dan berlindung sama Allah. Menurutku, film ini penting ditonton biar kita makin sadar betapa pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang bener, kamu sendiri udah nonton belum? Aku belum nonton filmnya sampai habis. Aku sudah baca sinopsis dan beberapa ulasan, makanya bisa kasih tahu sedikit tentang ceritanya. Kamu sendiri gimana? Udah nonton belum? Wah, kalau saya sih tidak tertarik film-film horor. Ya, film horor itu menurut saya banyak yang memberikan sesuatu yang jadi kita takut, jadi kita negatif terhadap sesuatu. Mau misalnya sholat jadi takut, mau masuk ke ruangan jadi takut. Jadi kalau menurut saya film horor tuh malah jadi banyak membuat kita takut sama jin, banyak takut sama setan. Padahal kan kita nggak boleh takut terhadap mereka semua. Bagaimana menurut kamu? Setuju banget, film horor itu memang bisa bikin kita jadi takut sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditakutin. Kita jadi mikir, jin dan setan itu selalu ada di sekitar kita, padahal kan kita harusnya percaya sama perlindungan Allah. Mungkin lebih baik kita cari film-film yang lebih positif, yang bisa menginspirasi kita untuk jadi lebih baik. Nah, itu kamu lebih bener nih. Udah ya, kamu standby aja. ChatGPT Ciniti aja begitu tuh katanya. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi dari tim kreatif atau netizen? Silakan. Nah, terus di film ini tuh digambarkan ada tokoh kiai imam masjid dan guru ngaji. Mereka itu memberi saran kepada Akbar untuk memperbanyak ibadah dan tadarus Al-Quran agar di rumahnya tuh nggak lagi diteror iblis. Karena kan Akbar keimanannya jadi semakin menurun ya setelah ditinggal istrinya. Ustadz, saya mau nanya, bener nggak sih Ustadz rumah yang nggak dibacain Al-Quran terus penghuninya jadi malas ibadah itu akan jadi sarang jin? Aku akan membakar kamu dengan ayat suci Al-Quran atas izin Allah. Jangan bantu apa? Ya, sebetulnya gini ya, yang namanya rumah itu kamar kosong aja. Kalau kalian punya kamar kosong yang kemudian selalu tertutup ya, sumpek, kotor gitu ya, walaupun di luarnya itu kemudian kita juga sering melakukan berbagai aktivitas, apalagi juga sholat dan lain-lain, di dalam kamar itu boleh jadi ada jin di situ. Karenanya supaya tidak terjadi seperti itu, gudang kita pun sesekali kita bersihkan, kita buka dan kita bacakan ya doa-doa gitu, agar supaya rumah itu kalau penuh dengan doa. Makanya kan dianjurkan bahwa laki-laki aja yang sholatnya di masjid, sesekali hidupkanlah yang namanya cahaya di dalam rumahmu itu dengan apa? Dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Jadi hidupkanlah rumah kita dengan kebaikan-kebaikan dan sholat-sholat kita dan doa-doa kita. Itu. Ada lagi? Ada Ustadz. Jadi dikisahin ini kan endingnya dia Renata si istri barunya ngebunuh istri pertamanya si Akbar. Ini dia itu bersekutu dengan jin demi mendapatkan hatinya Akbar. Jadi dia harus ngebunuh si istri pertamanya ini. Oh, ceritanya gitu. Iya. Jadi ceritanya cinta ini. Jadi karena cinta dia ini. Iya, bersekutu dengan jin. Tapi sekarang emang banyak ya Ustadz yang
pakai pelet demi mendapetin orang yang dia cintai gitu. Oh gitu. Jangan main terlalu jauh. Khawatir tidak tahu jalan pulang. Nah gini ya, untuk anak-anak muda khususnya nih, antum semua yang lagi lihat-lihat yang muda-muda gitu ya, memang yang namanya cinta ini kan sebuah permasalahan yang klasik yang kemudian memang tidak pernah hilang. Nah, ada kisah-kisah cinta yang kemudian yang namanya membawa pelet, ilmu hitam dan lain-lain ya, bahkan orang bisa buta karena cinta, membunuhlah dan lain-lain. Nah, karenanya kenapa kita sholat 5 kali sehari itu kan salah satu bagaimana kita melindungi dari segala macam bentuk kejahatan ya, jadi bentuk kejahatan dari surah Al-Alaq aja, dari apa, dari min syarri ma khalaq, kejahatan seluruh makhluknya, apa, ghazikir idza waqab, nafasati fil uqad, hasidin idza hasad, kan itu semua kejahatan-kejahatan, betul nggak? Nah, kita berlindung, makanya baca surat Al-Falaq, baca doa-doa dan lain-lain untuk melindungi kita. Bahkan kita keluar rumah saja, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tuh, coba bayangin doanya. Ya, dengan nama Allah ya, Bismillahi tawakkaltu, aku bertawakal, aku gantungkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena la haula wala quwwata illa billah, saya ini tidak berdaya tanpa Allah. Nah, dengan itu semuanya akan dijauhi itu dari semua pengaruh-pengaruh pelet dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau tadi kembali ke sini ya, secara kisah mungkin boleh jadi tuh ini kisah yang menarik yang ada gitu ya, karena kisah percintaan dan lain-lain, kemudian konflik-konfliknya. Cuman seringkali, ini mohon maaf, seringkali para produser sutradara yang ngegarap film horor itu ya akhirnya memang dilebay-lebay. Ya, film horor pasti lebay, bener nggak? Dilebay-lebay ya nggak? Jadi yang namanya tadi tuh masa sih orang ngaji tiba-tiba ada jin, wow gitu kan, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin lah. Kemudian tiba-tiba si di dalam orang itu tiba-tiba kerasukan seperti itu terlalu lebay gitu ya. Cuman permasalahannya memang bisa seperti itu, tetapi dengan garapan-garapan yang namanya film didramatisir. Saya hanya ingin menegaskan gitu, tidak semua ya, atau banyak sekali kalau kita nonton film jangan kemudian dimasukin jadi baper gitu, jadi kemudian oh ini jadinya begini, enggak, itu kan film, namanya juga film. Kalau dalam bahasa Sunda mah jauh kaknya, tau nggak, jauh dari kebenaran gitu, karena memang banyak lebaynya gitu. Itu namanya juga film, supaya menarik ya, orang di film jatuh nggak jatuh biasa seperti kita gitu, tapi kemudian waduh gaya jatuhnya, ekspresi mukanya, belum dikasih musik gitu. Nah kayak gitu-gitu, itu film ya. Ada lagi, Balik lagi tadi Ustadz, dia kan bersekutu dengan jin sampai nikah ya Ustadz. Kalau pernikahan yang bersekutu dengan jin pakai pelet gitu-gitu Ustadz, itu sah apa enggak sih? ya itu kan jelas ya, kalau yang namanya memurnikan itu, mukhlishina lahuddin, itu kita harus kemudian menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Orang menikah, orang kemudian di dalam sebuah perjanjian dan lain-lain kan dia harus melakukannya secara sadar. Yang disebut mukallaf itu orang yang sudah paham ilmu, sudah sadar gitu. Jadi kalau misalnya orang dalam paksaan aja nggak boleh, dalam paksaan gitu, kamu nikah sama itu aja nggak boleh, apalagi yang nggak sadar gitu, apalagi dalam pengaruh sihir dan lain-lain, tentu itu tidak akan sah gitu ya. Tetapi itulah yang membuat kita sudah pasti baguslah, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus banyak ngaji dan lain-lain, itu karena menjauhkan ini semuanya gitu, menjauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk ini. Itu permasalahannya ya. Coba kalau misalnya kita tanya Ciniti ini ya, Ciniti, saya mau tanya. Tentu, apa yang ingin kamu tanyakan? Di Indonesia, dari film... Di Indonesia, ada banyak banget. Tar dulu Ciniti, di Indonesia dari film-film horor
adakah film horor yang kamu rekomendasikan karena membuat banyak orang itu menjadi bisa membawa manfaat atau bisa menjadi baik karenanya? Film horor yang bikin orang jadi lebih baik mungkin bukan film horor yang biasanya, tapi film yang mengangkat tema-tema kuat tentang kehidupan, pilihan, dan konsekuensinya. Misalnya, film horor psikologis yang bikin kita mikir tentang trauma masa lalu, atau film yang nunjukin akibat dari tindakan buruk. Film-film kayak gini bisa bikin kita lebih menghargai hidup dan orang-orang di sekitar kita. Ada film horor Indonesia yang mengangkat tema-tema kayak gitu? Saya juga belum tahu, tapi kalau di luar negeri misalnya ya, ada film yang mengangkat horor yang bagus itu, contohnya film apa sih? Kalau film horor luar negeri yang mengangkat tema-tema kuat, ada beberapa yang menarik. Misalnya, film Get Out yang cerdas banget, atau The Babadook yang bikin kita mikir soal kesedihan dan trauma. Gimana? Tertarik nonton salah satu dari film-film ini? Enggak. Kamu mah. Gimana kalau kita? Nah, Gitu, masa iya aku disuruh cariin film horor yang bikin orang jadi baik? Film kan buat hiburan, jadi ya ditonton buat seneng-seneng aja. Lagian, kalau mau jadi lebih baik, banyak kok cara lain yang lebih positif. Mau cari film horor yang seru aja yuk? Aku kasih rekomendasi yang pasti bikin kamu ketakutan sekaligus ketawa. Bentar. Tadi kamu bilang, ya kalau misalnya mau jadi lebih baik, itu banyak cara ya. Karena kalau yang namanya film, itu cuma buat hiburan aja, betul gitu ya? Betul banget, film itu memang buat hiburan, jadi yang penting kita menikmati aja. Kalau mau jadi lebih baik, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak rajin ibadah, bantu orang lain, atau belajar hal baru. Nah sekarang gimana? Udah siap denger rekomendasi film horor yang seru? Nggak mau, kamu pasti ngaco. Nah itu, jadi Ciniti ini lucu juga ya. Jadi dia bilang bahwa yang namanya film itu ya, tim kreatif semua sobat-sobat kajian bioskop. Jadi sebetulnya film itu hiburan aja ya. Nah cuman saya ingin menyampaikan gini, bagaimana sih pandangan agama ya dalam melihat film horor gitu. Sebetulnya gini, jadi di dalam film-film horor itu banyak yang memadukan unsur-unsur ketegangannya yang kemudian kalau seandainya menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, ini yang kemudian menjadi harus hati-hati atau justru nggak usah sekalian. Karena apa? Karena jika film ini ada khurafat, tahayul, kesyirikan, ya sedikit saja ini sudah kemudian bertentangan dengan akidah. Kemudian kalau ini mengandung, biasanya ada film yang horor yang ada sensualnya, pornografi, kemudian kekerasan. Biasanya kalau film horor ada kekerasan kan yang tiba-tiba inilah darahnya keluar lah dan lain-lain. Ini jadi bermasalah gitu ya. Jadi ada masalah psikologi dan lain-lain yang kemudian dilanggar. Kalau saya, tentu saya nggak mau kasih rating ya, karena gini, saya tuh ingin bilang sama semua produser film horor ya, kalau film horor sebaiknya jauhi diksi-diksi agama atau diksi-diksi Islam ya, yang nantinya takutnya salah penggarapan malah jadi sensitif. Kalau saya ingin sampaikannya gitu. Tapi kalau misalnya film-film horor yang lain ya, yang monster, yang psikopat dan lain-lain, silahkan digarap, dan itu juga tapi hati-hati jangan memberikan interpretasi yang lain yang membuat karakter-karakter para penontonnya yang muda-muda malah jadi ketakutan dan kemudian menjadi negatif. Itu aja. Ya, jadikanlah film horor hiburan yang betul-betul juga ada manfaatnya. Yang seperti apa? Ya saya nggak tahu. Antumlah semuanya yang para pembuat film horor ya, yang menjadi PR seperti itu. Baik, alhamdulillah itu saja kajian bioskop ya. Semakin menarik menurut saya. Silahkan kirim apa yang mau, film-film yang mau kita angkat untuk kita bahas ya, agar supaya memang ini kajian bioskop dengan film-film yang sesuai pilihan antum.